Di sisi lain ada banyak negara lain yang udah mulai apa namanya memfreeze withdrawal dari bank-banknya mereka. Bahkan di encourage sama bank sentral. Salah satunya di Lebanon itu ada beritanya sangat menarik sekali. Sebagian masyarakat bahkan ada yang sampai ini literally ya merampok banknya untuk mengambil uangnya sendiri. Habis itu mereka melaporkan dirinya karena untuk keluarganya gitu. Ada beberapa yang sudah sampai ke titik ekstrim seperti itu. Dan banyak juga kasus-kasus lain yang mungkin kita bisa lihat satu persatu ya di Argentina dan lain-lain. Setiap hari kalau saya liatin berita memang udah terlihat secara real bukan hanya data-data tapi bagaimana masyarakat di negara-negara lain struggling di situ. Tapi kalau kita lihat dari data, sebenarnya Indonesia mungkin bisa dibilang nggak separah yang lain. Dari data September yang terakhir, inflasi kita bukan cuma ya, tapi dibandingkan yang lain itu di 5,95% inflasinya. Sementara negara lain udah di atas 8% kebanyakan, begitu. US sudah Ada di yang double delapan digit setengah ya dan bahkan ya Pak. ada yang double digit, ada yang bahkan sampai puluhan persen udah mengacu ke hyperinflation, begitu sih. Dan beberapa hal yang mungkin saya tekankan ada juga yang tanya apa yang sebaiknya harus diwaspadai untuk keuangan sehari-hari gitu. Di sini sebenarnya saya ada beberapa catatannya, tapi mungkin yang paling saya garis bawahi adalah ketika terjadi seperti ini, naturally pasti perbankan akan cenderung naikin suku bunganya. Dan ketika cenderung, karena kalau menurunkan kan makin inflasi lagi, makin parah gitu. Jadi pasti Ya, mereka akan mencoba untuk menaikkan suku bunganya. Dan dampak dari itu adalah salah satunya ya buat teman-teman mungkin pertimbangkan lagi untuk kalau mau ambil cicilan, mau ambil utang. Karena pasti floating rate itu akan naik gitu. Dimana di sini harus hitung-hitungan lagi, bukan saya bilang jangan, tapi coba pertimbangkan lagi karena pasti secara umum untuk ambil cicilan floating rate bisa jadi tidak akan seterjangkau sebelumnya. Begitu. Dari Pak Dodi sendiri, mungkin ada tips-tips secara umum dulu nih Pak, kalau terkait dengan pengelolaan keuangan sehari-hari sebelum nanti saya masuk lagi ke investasi ya tentunya ya. ya, ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga yang dari para subscriber juga yang menanyakan tentang hal ini. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi eh, fokus kita itu bukan ini kalau menurut saya pribadi ya fokus kita itu bukan untuk mencari alokasi aset mana yang nantinya bisa kuat di berbagai macam kondisi market, tapi sebenarnya lebih ke Betul. arah pengelolaan uang pribadi. Kalau menurut saya itu yang lebih penting dulu. Karena kalau kita bicara tentang resesi nanti ya, semoga aja Indonesia nggak kena ya. Dan mungkin saya sepakat dengan Pak Glenn ya, istilah itu raport ya. Karena memang Hmm, betul. Kalau saya kan dosen ya, jadi ketika kita hmm, kita tahu kalau mahasiswa ini struggle di kelas, ya mungkin nilai tesnya hmm, jatuh ataupun ketika ditanya nggak bisa. Cuman kita baru bisa menyatakan kalau mahasiswa ini tidak lulus ya pada saat UTS selesai, UAS selesai, nilainya dikeluarkan. Nah, ini nggak lulus. Padahal dari awal kita tahu kalau kita ini struggle. Nah, sekarang ini hmm, pun kalau saya lihat juga ada PHK-PHK juga ya Pak ya, ada layoff-layoff dari beberapa startup dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya sih pengelolaan keuangan itu yang paling penting dibandingkan dengan kita investasi. Nah, mungkin ada beberapa tips ya yang bisa saya bagikan. Yang pertama, satu, kita tetap harus pastikan pemasukan kita itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Ini saran yang terkesan sangat umum dan sering didengar, tapi kadang-kadang kita denial gitu ya. Maksudnya kita susah hmm, untuk mempraktekkan gitu ya. Terutama gini, kalau kita lihat ada tren dalam beberapa tahun terakhir ini lulusan-lulusan itu bisa dapat salary yang tinggi karena kerjanya di startup. hmm, Startup hmm, itu di belakangnya ada sih. Nah, kita tahu dalam beberapa bulan atau beberapa mungkin setengah tahun terakhir ini ada sedikit kesulitan dari visi ya. Ada beberapa funding-funding yang pending, ada beberapa yang visi minta untuk cutting gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa teman saya juga yang kerja di startup dan mereka cerita kalau ada beberapa yang lay off gitu ya. Padahal di Surabaya mungkin saya nggak relate ya Pak ya, tapi kalau di Jakarta saya dengar-dengar orang yang terutama yang kerja di SCBD ya, kalau kalau di daerah Jakarta itu lifestyle-nya bisa tinggi banget gitu ya. Kadang ya, setiap hari ngopi, kemudian party setiap hari mungkin setiap malam gitu ya, atau beberapa kali. Kemudian sering sekali ngikutin lifestyle dari teman kerjanya. Kalau teman kerja punya sepatu ini, dia harus punya sepatu ini, punya tas ini harus punya tas ini, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, ketika ada hal yang ekstrim tadi, resesi tadi mengakibatkan ada PHK, dan pada akhirnya dia harus keluar secara tidak ini, ataupun mungkin bonusnya dipotong, lifestyle yang sudah dari awal sudah berlangsung berbulan-bulan, bisa jadi akan susah untuk menguranginya, karena sudah terbiasa hidup enak, ngopi tiap Ya, udah hari, habit. misalnya, atau apa tiap hari, mangkasnya itu kayak Ya, gimana. Jangan kita pikirkan investasi, tapi mikirkan supaya pendapatan sama pengeluaran ini masih ada surplus aja agak susah. Itu yang pertama. Kemudian yang ya, kedua itu, oke. kalau menurut saya, itu di hutang, Pak. Tadi saya sepakat sama Pak Glenn. Hmm, Pak Glenn cerita kalau hmm. cenderung pasti nanti dari Bank Indonesia kebijakannya adalah menaikkan suku bunga. Karena kalau kita tidak naikkan suku bunga, mungkin kalau negara lain naikin suku bunga, rupiah kita nanti yang kena ya. Karena orang-orang yang Ya, pindah lagi ke kurs yang naikin suku bunga tadi. Um, Kalau seandainya kita, ini pengalaman aja, saya sempat ngisi di satu instansi di Jawa Timur, mereka cerita kalau kebanyakan permasalahan mereka adalah di loan. Loannya itu bukan ke hmm. pinjol, tapi ada payroll loan. Payroll loan I ini, see. payroll loan ini artinya dipotongkan langsung dari slip gaji. Nah, ini yang menurut saya agak bahaya Ah, juga ya, dipotongkan dari slip gaji. Jadi mereka iya, iya. minjam, kalau dulu kan biasanya kan KTA atau gimana ya, atau kartu kredit ya, mereka dapat rate yang lebih rendah minjamnya, tapi potongnya dari slip gaji. Nah, ini dinamakan dengan payroll loan. Dan ketika kita cerita tentang investasi, komentar yang selalu feedback ke kita adalah gimana caranya mau ngatur uang. Sekarang aja 80% dari gaji habis untuk kena payroll loan, karena mereka merasa, misalnya PNS gitu ya, merasa kalau gajinya itu kan fix ya, pemerintah kan biayai. Akhirnya Ya, mereka mungkin kurang prudence dan akhirnya banyak ngambil pinjaman-pinjaman. Nah, ini menurut saya yang oke. bisa bahaya ketika kena dampak dari resesi, sudah terlanjur punya gaya hidup yang tinggi, kemudian ketika ketika ada kenapa-kenapa, pada akhirnya malah berhutang. Akhirnya dan seterusnya dan Oke, seterusnya. Itu kalau dari saya oke, Pak Glenn. oke, oke, oke. Thank you nih, Pak Dodi, banyak banget insight-nya. Mungkin saya sedikit nambahin juga ya, di mana teman-teman mungkin tanya juga ada beberapa apa sih potensi yang terdampak nantinya ke depannya eh, dari potensi resesi ini. Kalau boleh dijelaskan, sebenarnya rangkum tiga aja sebenarnya, teman-teman. Satu, ada potensi ini masih potensi ya, di mana harga-harga barang masih terus punya tingkat kenaikan yang lebih tinggi daripada biasanya, daripada sebelum kita COVID gitu. Dimana ketika kita COVID biasanya inflasi itu di 3%, kemungkinan lebih naik lagi. Yang kedua, ada potensi juga nilai tukar rupiah memang agak struggling terhadap US, karena memang pada saat ini orang-orang kebanyakan akan terserap semua ke sana. Ketiga, ini sedikit agak serem, tapi memang biar aku jelasin aja, biar biar teman-teman ini, makin banyak perusahaan yang pastinya struggling, dan makin banyak perusahaan yang mempertimbangkan untuk mengurangi beban karyawannya gitu. Dari dunia startup sendiri akan semakin susah mereka untuk mencari pendanaan baru. Kalau misalnya dulu di tahun 2019, 2020 bahkan, itu banyak sekali yang kayak tiap bulan ada startup mendapatkan pendanaan. Kalau sekarang akan semakin jarang dan semakin sulit, karena pihak venture capital dan juga investor dari startup juga mengevaluasi kembali apakah ini bisnisnya relevan atau tidak, apakah ini benar-benar layak diinvestasikan atau enggak. Seleksinya makin ketat. Jadi tiga itu ya teman-teman. Saya mungkin mau masuk sedikit ke dunia investasi. Nah, Pak Dodi kan sering bahas dunia investasi ya, dari mulai yang paling umum di saham, kemudian reksadana juga. Pak Dodi sering banget saya lihat bahas di Bibit. Kebetulan saya juga di Bibit bareng sama Pak Dodi. Kemudian sempat juga dulu saya lihat bahas peer-to-peer juga. Nah, kalau dari pemetaan tiga itu, let's say saham, reksadana atau P2P dulu deh. Bagaimana menurut Pak Dodi untuk pertimbangannya dalam entah proporsinya atau strateginya melihat dengan situasi saat ini gitu. Iya, Silakan Pak. menarik Pak. Kalau dari saya pribadi, ini langsung ke peer-to-peer lending ya. Di 2022 ini, saya memutuskan untuk keluar secara bertahap sampai pada akhirnya nol. Oke. Peer-to-peer lending ini agak tricky, karena
kalau kita lihat track recordnya dari 2016 atau 2017 awal muncul peer-to-peer lending sampai sebelum pandemi, eh, ada satu indikator yang namanya TKB, tingkat keberhasilan bayar, Ya, 90 rata-rata itu hari ya. 100%. Benar, TKB Ya. 90. Jadi istilahnya kalau misalnya kita memberikan pendanaan, si borrower tadi mengembalikan dana, itu kalau misalnya 100% artinya tidak ada borrower yang telat. Mungkin ada batasan 90 hari ya untuk kita Ya. evaluasi ya. Nah, tapi semenjak 2000 setelah pandemi, mulai ada beberapa yang tumbang gitu ya, mulai ada yang gagal bayar. Beberapa yang kena Mhm. dampak itu ketika pandemi, di mana susah untuk collecting dari yang kita danai tadi. Ada kesulitan-kesulitan, kemudian UMKM jatuh dan sebagainya, TKB-nya kemudian turun lagi. Nah, setelah pandemi selesai, pelan-pelan sebenarnya kalau kita lihat dari data itu mulai membaik untuk peer-to-peer lending. Kembali lagi TKB-nya naik, merangkak naik 97, 98. Tapi ternyata baru-baru ini kalau kita lihat ada beberapa peer-to-peer lending yang PKB itu bahkan bisa 60%, 50%. Jadi separuh dari pendanaannya itu gagal bayar. Ini dugaannya. Ini kita kan nggak nyebut peer-to-peer lending apapun ya, tapi dugaan saya adalah Mhm. kaitannya sama seperti yang Pak Glenn katakan yang venture capital tadi, Pak. Mhm. Ada dugaan di mana apa istilahnya karena sudah tidak dapat lagi pendanaan, Ya, maka asuransinya terpotong dan iya, lain sebagainya, betul ya Pak iya ya. betul. Mhm. Nah, jadi ada beberapa provision fund istilahnya yang mungkin sudah disiapkan agar bisa mengcover gagal bayar tadi mulai mulai habis nih. Dana provision Mhm. fund-nya mulai habis sehingga pada akhirnya turun dan nggak ada backup lagi dari Yes. visi pada mengkat. Jadi memang di Mhm. 2022 ini saya pelan-pelan untuk menarik dari peer-to-peer lending saya dan coba pindahkan ke yang sedikit lebih aman. Nah, Oke. untuk dana jangka panjang, saya tetap taruhnya di saham dan reksadana indeks. Saya tidak tarik 100% gitu ya. Ada yang bilang kalau misalnya ada resesi nanti market bisa turun, kemudian sebaiknya kita tarik dulu aja nanti masuknya di bawah lagi. Bagaimana Jadi kalau yang terjadi timing ya. sebaliknya gitu ya? Kalau saya kita tarik marketnya naik gitu ya kan, maksudnya market kan bukan ngikuti apa kemauannya kita gitu ya. Nah, sehingga tapi saya sepakat dengan ada isu resesi ini, kita harus lebih prudent lagi. Ketika setiap bulan ada dana yang mau kita alokasi untuk investasi, kalau tidak ketemu opportunity yang benar-benar bagus, saya biasanya cenderung taruh di instrumen yang lebih aman, misalnya di tabungan RDN ataupun di reksadana pasar uang. Nah, Oke. jadi untuk peer-to-peer lending saya cut, lumayan cut. Kemudian fokusnya lebih banyak ke ya udah kalau nggak saham atau reksadana saham ataupun reksadana pasar uang dan RDN. Oke. Untuk reksadana obligasi, khususnya yang negara, kalau saya lihat memang obligasi negara ini sedang fluktuatif sekarang, Pak. Karena memang kan Mhm. ada berbagai macam ketidakpastian, ada yang naikin suku bunga, ada yang ini rupiah melemah dan seterusnya, sehingga memang obligasi negara ini khususnya reksadana obligasi yang di mana mereka itu biasanya kan isinya adalah obligasi yang jangka panjang, fixed rate gitu ya, FR, Mhm. yang sampai Mhm. 20 tahun, 30 tahun, itu memang sangat terfluktuasi. Ya, jadi Oke. itu juga saya coba kurangi untuk Mhm. reksadana Mhm. obligasi yang sifatnya negara. Kalau di bibit kan kita bisa Oke. lihat ya, ada yang di negaranya ada, kemudian ada juga yang ditaruh di obligasi korporasi. Nah, untuk yang reksadana obligasi Mhm. negara saya coba kurangi. Nah, itu sih Pak, Oke. kurang lebih Oke. kalau Oke. kalau dari saya seperti itu. Kalau Pak Glenn sendiri gimana Pak? Kan Pak Glenn Oke. lebih mengikuti makroekonomi, kira-kira Mhm. adakah insight yang bisa kita dapatkan kalau seandainya kita melihat makroekonominya seperti ini, strategi investasi kita seperti apa kira-kira Pak Glenn? Oke, makasih Pak Dodi. Ada beberapa poin yang mungkin yang saya lihat kalau dari belakangan ini. Eh, yang pertama, mungkin saya sedikit berkaca pada situasi yang sebenarnya situasi saat ini tuh bisa dibilang jarang ya. Jarang sekali terjadi. Kenapa jarang? Karena ketika kita inflasi, formulanya kan bank sentral itu naikin suku bunga. Dan biasanya setelah itu inflasi cenderung mereda gitu. Tapi ini kok enggak gitu. Bukan enggak ya, mungkin belum gitu. Jadi kok lama gitu ya, enggak mereda gitu. Padahal udah naikin suku bunga beberapa kali gitu, terutama yang di US. Nah, situasi ini mirip banget sama apa yang pernah dulu terjadi di tahun 1970-an, di mana eh, terjadi pola yang mirip, yaitu bank sentral
lagi serba salah. Serba salahnya gini, dia mau nurunin suku bunga, makin inflasi. Dia mau cetak uang, makin inflasi. Tapi dia naikin suku bunga secara bertahap, inflasi kok lama banget meredanya. Sementara ekonomi tidak bergairah juga. Nah, situasi ini yang dinamakan stagflation gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena inflasi disebabkan oleh, kalau bahasa teknisnya itu cost push inflation, bukan demand pull inflation, di mana tidak ada kenaikan demand sama sekali, akan tetapi dari basis cost-nya, dari basis expense-nya, itu mengalami kenaikan harga bahan pokok. Nah, pada situasi seperti ini, saya sempat banyak dengerin podcast dan lain sebagainya. Fund manager itu memang cenderung melihat indeks tidak akan bisa punya performance yang sama seperti asumsi 10 tahun yang lalu. Begitu. Nah, dengan begitu, kalau berkaca di tahun 1970-an gitu, kalau Pak Dodi lihat mungkin sejarahnya ya dari S&P 500 dulu, ada periode yang ngelihat mereka itu relatif stagnan gitu. Dia nggak agresif, tapi dia naik turun stagnan, agak naik tapi cukup landai gitu, sedikit aja. Nah, ada asumsi beberapa yang hal itu bisa saja terjadi saat ini, dan saya sendiri melihat bahwa dalam situasi sekarang itu ada baiknya kita melakukan strategi yang mungkin dikenal sama namanya barbell investing. Mungkin Pak Rudi juga pernah dengar, kebanyakan investor pernah dengar barbell investing. Teman-teman kalau misalnya penasaran, apa sih barbell investing? Jadi sebagai investor biasanya kita dihadapkan pada 3 pilihannya. Pertama adalah investasi yang resikonya rendah, investasi yang resikonya moderat, dan investasi yang resikonya tinggi. Nah, barbell investing adalah mencoba untuk memfokuskan pada dua polarisasi atau dua kutub ini, di mana kita mengalokasikan dana kita terpusat pada dua, yaitu investasi yang resikonya rendah, ya, dan satunya lagi adalah yang resikonya tinggi. Dalam hal ini mungkin saya bisa bilang yang moderat itu kita abaikan, gitu. Kenapa seperti ini? Karena dengan kita punya defense mechanism di investasi yang skalanya rendah, kita jadi punya pertahanan yang baik. Akan tetapi kita punya PR yang besar nih untuk mengevaluasi investasi-investasi yang skala risikonya lebih tinggi. Karena apa? Ketika amit-amit ya, kalau stagflasi terjadi, ada potensi sebetulnya dari saham-saham yang mungkin dengan asumsi kita biasanya naik, mungkin indeks juga ini mungkin ya Pak ya, juga relatif struggling, tapi yang akan selalu naik adalah memang saham-saham yang memang punya performa kinerja yang baik, dan itu jadi PR lebih gitu.